Baik Ibu dan Bapak, ini sekali lagi acara hybrid pertama yang diselenggarakan oleh Visi Integritas. Nah, Visi Integritas itu apa? Visi Integritas adalah lembaga yang dibentuk oleh beragam ahli dan profesional dari berbagai latar belakang, baik jurnalis, ahli tata kelola pemerintahan, hukum, termasuk ahli dalam bidang forensik, investigasi forensik. Ya. Nah, kami Visi Integritas biasanya melakukan pendampingan, konsultasi, pelatihan, termasuk diskusi seperti yang kita selenggarakan hari ini. Gitu ya. Ibu dan Bapak bisa mengunjungi website kami www.visiintegritas.com kalau ingin tahu lebih jauh mengenai apa itu visi integritas. Nah, untuk hari ini kita ada 4 tema yang akan kita bahas. Tadi sudah saya sebut ekonomi, politik, hukum, dan pemberantasan korupsi. 4 tema ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama kita akan bahas ekonomi dan politik. Ada 2 narasumber kita yang saya kira Ibu dan Bapak semua sudah pasti sangat familiar. Ada Mas Justinus Prastowo, Mas Pras, dan nanti sebentar lagi akan bergabung Mas Burhanuddin Muhtadi, ya, yang akan jelaskan terkait dengan politik. Nah, sebelum kita serahkan ke Mas Pras atau nanti Mas Burhan, untuk teman-teman yang ada di Zoom, teman-teman bisa memberikan pertanyaan ataupun komentar. Sekira aturannya setelah narasumber selesai berbicara, teman-teman bisa tulis di chat apa saja pertanyaannya. Kami saya kira tidak memungkinkan untuk bicara langsung ya, tapi narasumber bisa lihat teman-teman Ibu dan Bapak. Ini saya sekalian menyapa, ada Pak Widianto, ada Pak Dodi, ada teman saya juga Mbak Dewi, ada Mas Neza, gitu ya, dan ada ya banyak lah. Itu saya saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, untuk sesi pertama kita akan persilakan Mas Pras untuk mempresentasikan analisisnya terkait ekonomi kita terkini dan kira-kira apa yang akan terjadi dalam setahun ini, gitu ya. Saya langsung persilakan Mas Pras. Baik. Bisa pakai itu ini. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Mas Ade Irawan. Ini sahabat lama yang lama tidak ketemu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, terima kasih untuk rekan-rekan Visi Integritas untuk undangannya, dan senang sekali kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Yang kedua, tentu salam sehat untuk Bapak Ibu semua, para peserta diskusi pada pagi hari ini. Ini hal yang baik di awal tahun, mudah-mudahan menjadi awal yang baik bagi kita untuk merumuskan langkah-langkah yang penting berbekal outlook atau analisis baik dari sisi ekonomi, politik maupun hukum. Dari saya berarti ya? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Sudah muncul ya? Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua melihat tadi Mas Ade mengawali dengan wah, kalau saya pasti optimistik gitu ya. Ya, saya ingin menjelaskan alasan kenapa kita harus optimistik. Dan kira-kira faktor apa yang membuat kita optimis, termasuk apa yang harus kita antisipasi, waspadai, sehingga kita tetap bisa menjaga
sikap yang realistis. Ini yang kita harapkan. Kita tahu pandemi COVID masih bersama kita, Bapak Ibu. Tetapi kita juga patut bersyukur karena kita sekarang sudah relatif mampu mengendalikan COVID, tentu dengan vaksinasi dan kerjasama banyak pihak, dukungan masyarakat yang luar biasa. Dan kita sekarang menuju transisi ke endemi, meskipun ada varian Omikron yang harus kita waspadai. Tentu saja ini juga menjadi hal yang harus diantisipasi dan pemerintah berupaya untuk terus waspada menyiapkan segala sesuatunya. Meskipun di Indonesia sendiri kasus harian sudah relatif rendah, tapi beberapa hari terakhir memang ada varian Omikron yang agak mengkhawatirkan, tetapi Kementerian Kesehatan juga sudah menegaskan kesiapan dari sisi infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, dan juga aspek-aspek lain, dan harapannya dengan pengetatan ini kita bisa mengantisipasi dengan lebih baik. Nah, Ibu Bapak, beberapa resiko global tetap perlu kita waspadai. Ini tidak lain karena Indonesia telah menjadi bagian dari supply chain, rantai pasok global, ekonomi yang semakin tanpa batas, borderless. Sehingga apa yang terjadi di negara lain berdampak di Indonesia dan sebaliknya. Ini yang perlu diantisipasi. Nah, beberapa hal yang kami identifikasi berpotensi mempengaruhi perekonomian kita tahun 2022 adalah dinamika ekonomi Amerika Serikat. Ternyata inflasi di Amerika Serikat meningkat, semakin tinggi. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan ada pada level yang di luar perkiraan. Tentu ini akan berdampak pada tapering, kenaikan suku bunga the Fed yang akan berimplikasi capital inflow ke Amerika. Negara berkembang berarti terdampak karena modal itu akan balik ke Amerika. Ini ada resiko nilai tukar dan lain-lain di Indonesia dan negara berkembang lain. Lalu Uni Eropa, selain inflasi juga ada resiko berkurangnya tenaga kerja termasuk energi yang kemarin juga terjadi di Eropa, sehingga ada demand permintaan pada batu bara yang lebih tinggi. Nah, ketika China juga melakukan switching kebijakan menuju pertumbuhan berkualitas dengan mengurangi konsumsi batu bara energi fosil, ternyata berdampak juga. Nah, global politik ini yang harus kita antisipasi, dan faktor terakhir adalah fluktuasi harga. Sekarang kita tahu harga minyak global juga meningkat. Di sisi lain kita mendapat berkah dari harga komoditas yang juga masih tinggi, misalnya sawit, batu bara, dan sebagainya. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai volatilitas ini terlalu berpengaruh kepada ketidakpastian. Nah, ini mitigasi yang penting kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, secara global pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tetap solid, stabil, meskipun ada resiko peningkatan kasus ya. Ini yang harus diantisipasi. Meskipun dalam rilis yang kemarin muncul, Bank Dunia juga mewanti-wanti kalau 2023 ada resiko pertumbuhan yang menurun, dan kemungkinan ini juga akan berdampak kepada Indonesia. Tapi kita harus mengantisipasi hal-hal seperti ini. Nah, dinamika beberapa negara juga menunjukkan pertumbuhan yang dinamis, bervariasi, beragam. Sebagian negara sudah berhasil membukukan pertumbuhan yang positif di 2021, sebagian masih berjuang di sana. Tapi yang penting adalah bagaimana kita melihat dari pengalaman negara-negara ini, arah kebijakan Indonesia relatif sudah ada pada track yang tepat. Kalau kita lihat
ini Mas Adi dan teman-teman, Bapak Ibu, Purchase Manager Index Manufaktur Global kan sudah di atas 50, sudah ekspansif berarti. Indonesia pun juga sudah mengalami rebound, sudah di level 53,9. Artinya sudah ada aktivitas impor barang modal yang menunjukkan manufaktur bergeliat karena sudah ada demand yang cukup tinggi atau sudah pulih. Ini sedikit informasi pada Bapak Ibu. Inflasi ternyata menjadi tren. Ini bisa diprediksikan karena COVID 2 tahun demand rendah. Mengingat orang terbatas bepergian, beraktivitas, dan lain-lain, sehingga hanya memenuhi kebutuhan pokok, terutama kesehatan dan pangan. Nah, sekarang ketika sudah mulai longgar, otomatis secara alamiah demand meningkat. Konsekuensinya inflasi juga meningkat, apalagi ada shortage di beberapa pasokan barang, seperti batu bara dan lain-lainnya. Nah, ini yang terjadi, inflasi meningkat, otomatis inflasi itu kan disebut dengan negatif tax juga sebenarnya. Jadi pendapatan akan berkurang karena inflasi atau terjadi depresiasi penghasilan. Ini yang harus diantisipasi terus. Kita bersyukur Indonesia ada pada level moderat, inflasi kita masih terjaga, tapi tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita karena dinamika global yang sangat volatile tadi. Nah, pemulihan yang tidak seragam tadi juga berakibat pada normalisasi yang tidak seragam. Ini terjadi misalnya dalam berbagai penilaian lembaga, ada ekspektasi yang berbeda-beda. Ini yang juga harus kita antisipasi. Nah, ini saya kalau kaitkan, Indonesia kan sekarang menjadi presidensi G20. 80% kekuatan ekonomi dunia di negara-negara G20, Indonesia sekarang punya privilege dan punya opportunity sebenarnya untuk mengarus utamakan kepentingan-kepentingan negara berkembang agar bisa membantu mendukung pulihnya perekonomian global, khususnya negara-negara berkembang. Hal lain yang perlu diantisipasi, Bapak Ibu, adalah jebakan pertumbuhan. Kita tahu ya, pertumbuhan yang kuat itu membutuhkan impor yang tinggi, karena masih ada ketergantungan pada barang jasa yang sifatnya tidak substitutif, tidak bisa digantikan. Impor yang tinggi beresiko melemahnya rupiah karena permintaan akan dolar meningkat. Kalau permintaan dolar meningkat, juga punya risiko pertumbuhannya akan lemah kembali. Kalau pertumbuhan lemah, impor kita akan ikut melemah, daya beli turun karena rupiah melemah. Maka perlu stabilisasi rupiah supaya pertumbuhan kuat. Nah, lingkaran ini yang perlu kita antisipasi. Bagaimana kita fokus, nanti akan kita lihat pada respon kebijakan pemerintah terkait dengan fenomena seperti ini. Di sisi lain, kita bersyukur. Lembaga-lembaga rating memberikan penilaian yang cukup baik dan stabil untuk Indonesia. Ini juga mestinya menjadi motivasi bagi kita. Orang lain saja optimistik dengan Indonesia. Maksud kita tidak optimistik. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, kami rasa ya. Dan dibanding negara-negara sebaya, negara-negara peer, kita juga relatif bisa bersaing, ada pada level yang stabil. Bahkan Indonesia itu negara dengan rasio utang terendah dibanding banyak negara, termasuk negara-negara sebaya kita, negara ASEAN maupun negara Asia. Jadi mestinya kita tidak perlu khawatir yang berlebihan, karena faktanya APBN 2021 itu berhasil mencatatkan realisasi defisit di bawah proyeksi. Karena penerimaan negara meningkat, dan kita bisa menghemat belanja yang berimplikasi kepada pembiayaan yang berkurang. Ini juga kabar baik sebenarnya. Yang perlu kita antisipasi memang volatilitas dengan global tadi, bagaimana prospek Indonesia itu juga masih tergantung pada situasi pasar dunia. Maka tekanan pada nilai tukar, pada inflasi, kepada investasi tidak akan terelakkan dan harus kita respon dengan baik. Nah,
Saya coba lebih cepat saja supaya nanti bisa berdiskusi. Nah, Bapak Ibu, apa dampak hal yang saya sampaikan tadi pada perekonomian domestik? Inflasi menyebabkan real depreciation. Karena inflasi, pendapatan rumah tangga akan turun. Itu adalah konsekuensi. Maka harus dijaga betul inflasi ini. Pelemahan rupiah dapat berakibat kepada inflow, debt service, dan inflasi. Maka harus dijaga agar rupiah tetap dalam kondisi yang stabil. Termasuk ada tekanan pada pasar obligasi, tadi saya sampaikan. Kalau Amerika inflasi naik, berarti Amerika akan menaikkan suku bunga, supaya uang yang beredar itu akan terserap ke sektor keuangan, ke perbankan. Konsekuensinya kalau uang balik ke Amerika, kemungkinan kita juga akan beresiko, dan kita juga mungkin akan menyesuaikan suku bunga. Nanti kita menunggu kebijakan BI supaya lebih kompetitif. Memang ada konsekuensi. Obligasi kita mungkin juga bunganya bisa meningkat kalau tadi di Amerika sendiri ternyata ada peningkatan suku bunga. Tapi ini semua adalah kondisi-kondisi yang mungkin bisa terjadi. Tapi kita juga beruntung karena pasar saham relatif baik, cukup stabil. FDI juga stabil, dan diharapkan dengan modal cadangan devisa yang tinggi dan lain-lain kita juga bisa semakin baik. Suran. Nah, harapannya Bapak Ibu, pandemi dapat terus diatasi, perbankan juga sudah mulai ekspansif, kredit juga sudah mulai akseleratif, inflasi meskipun harus kita waspadai tapi masih terjaga, termasuk hal-hal yang lain juga kita harus antisipasi. Nah, lalu apa respon kebijakan kita terhadap beberapa fenomena tadi? Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan reformasi struktural, reformasi yang lebih kuat, fiskal, moneter, termasuk bagaimana keuangan pusat daerah juga ditata supaya lebih efisien, lebih efektif dalam mendeliver layanan publik, dan dukungan konkret tadi saya sampaikan kepada manufaktur, industrialisasi, dan lain-lainnya. Nah, tahun ini dan ke depan kita akan mengantisipasi beberapa risiko dengan strategi penerapan pola hidup baru, living with endemic, reformasi program perlindungan sosial yang diperkuat dan dengan data yang akurat. Infrastruktur tetap dibangun, tetapi fokus pada konektivitas fisik dan digital yang punya dampak langsung kepada perekonomian dan mendukung pendidikan online, kesehatan online, dan sebagainya. Pemanfaatan dinamika geopolitik dan penguatan reformasi struktural, terutama mendorong produktivitas. Nah, kita fokus pada 3 hal, sebagaimana Presiden katakan. Industrialisasi dan hilirisasi komoditas, itu penting. Lalu digitalisasi, terutama untuk UKM, dan transisi ke energi hijau, itu 3 fokus utama kita. Nah, saya coba cepat saja di beberapa bagian ini. Waktu saya masih berapa, Mas Adik? Masih bisa 5 menit lagi. Oke, baik. Kalau buat pendukung Arsenal boleh. Kasihan ya, kalah terus masalahnya. Baik, Bapak Ibu, inflasi meskipun bergerak menguat, masih terkendali. Kita berharap kita masih bisa terus mengendalikan ini. Tapi kabar baiknya beberapa sektor yang memang dulu terdampak COVID sudah mulai bergeliat. Ini juga kabar baik. Nilai tukar juga diharapkan tetap stabil di tahun 2022 ini dengan bauran kebijakan fiskal moneter yang semakin kolaboratif. Baik Bank Indonesia, OJK, maupun Kementerian Keuangan dalam KSSK sangat bagus koordinasinya. Ini kita bisa menjaga inflasi, suku bunga, maupun juga yield dari obligasi kita. Nah, harga minyak berpotensi menuju normal meskipun beberapa hari ini ada tren meningkat, tentu harus kita antisipasi. Sektor-sektor yang pulih lebih cepat
juga terus didukung, dan sektor yang pulih lebih lambat diberikan tambahan insentif atau kelanjutan insentif di tahun 2022. Nah, kita lihat di sini ada 4 kuadran yang menunjukkan sektor mana yang sudah pulih, tumbuh, normal, dan mana yang masih berat dan perlu untuk didukung. Kita akan fokus mendukung sektor yang masih berat, belum bisa pulih, dan punya porsi ekonomi yang cukup besar pada PDB kita. Nah, beberapa hal yang perlu diwaspadai adalah, ya beberapa scaring efek adalah pengangguran terbuka, kemiskinan, ketimpangan, yang otomatis bertambah melebar karena pandemi. Tetapi kita juga melihat, menurut data BPS, respon kebijakan pemerintah cukup efektif, karena sudah berhasil menahan laju pertambahan orang miskin, sudah menambah jumlah lapangan pekerjaan, dan juga menahan laju ketimpangan meskipun belum seefektif pra-pandemi. Upah juga kita harapkan bisa secara bertahap disesuaikan, dan kita berharap dengan berbagai kebijakan, rescaling, upscaling, dan lain-lain itu penting untuk meningkatkan daya saing SDM kita. Sektor eksternal, sekarang ya harus kita akui, kita mendapatkan berkah dari harga komoditas yang naik. Tapi pemerintah berkomitmen hilirisasi, supaya ada nilai tambah yang menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat Indonesia. Nah, ini harga komoditas yang memang masih cenderung naik, Bapak Ibu, baik dari sisi energi, CPO, maupun metal. Nah, yang penting lagi adalah revitalisasi industri manufaktur. Bagaimana kita memperbaiki, baik dari sisi kebijakan, maupun dari sisi infrastruktur yang harus disiapkan secara komprehensif. Nah, yang terakhir dari sisi kebijakan fiskal, Bapak Ibu, tahun 2022 sebagai respon pemerintah. Nah, nanti di sini bisa kita kritisi bersama. Arah kebijakan kita masih fokus untuk menangani dampak COVID, maka alokasi belanja kesehatan juga masih cukup tinggi. Tapi kita juga mendorong resiliensi, meningkatkan survival, dan mengakselerasi pemulihan dengan dukungan insentif, perlindungan sosial, dan lain-lain, termasuk reformasi struktural. Ada 2 undang-undang baru yang terbit, Undang-Undang 7 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, dan Undang-Undang 1 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah. Pendapatan negara dioptimalkan dengan undang-undang yang baru, daerah didorong lebih efisien dengan Undang-Undang HKPD. Ini beberapa respon kebijakan yang dilakukan, dan tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa di level 5,2%, inflasi di 3%, dan berbagai asumsi, sasaran, target yang telah ditaruh di sana. Kita optimistik dengan dukungan semua pihak, kolaborasi, gotong royong, pendapatan negara juga akan semakin meningkat seiring pemulihan. Belanja dengan konsep zero based budgeting atau spending better, pertumbuhannya semakin rendah, tapi dampaknya semakin besar. Harapannya akan menghemat sehingga akan mengurangi pembiayaan. Itu yang kita harapkan. Sasaran-sasaran yang utama di tahun 2022 juga sudah ditaruh di APBN, tinggal kita kawal, kalau kurang nanti kita tambahkan, yang kelebihan kita kurangi, sangat dinamis, tergantung kepada perkembangan kasus COVID dan juga dinamika global tadi. Saya rasa itu, Mas Ade, yang dapat saya bagikan, nanti selebihnya bisa kita diskusikan, tapi pada intinya, kita punya cukup banyak alasan untuk optimistik, tetapi juga harus terus waspada. Ekonomi tidak eksklusif urusan ekonomi, tapi juga sangat tergantung pada faktor politik, kepastian hukum, dan lain-lain. Nah, disinilah saya rasa penting untuk mengaitkan isu ekonomi dalam konteks ekonomi politik, agar kita juga bisa punya view yang lebih komprehensif, dan bisa mengantisipasi resiko-resiko di masa mendatang dengan lebih precise. Saya rasa itu, Mas Ade. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan. warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mas Pras. Kita kasih aplaus buat teman-teman yang online maupun offline, Mas Pras. Jadi walaupun banyak tantangan, lalu kemudian juga hambatan, Mas Pras bilang pemerintah sudah sangat siap, gitu ya, untuk mengantisipasi itu, memitigasi risiko yang antara lain misalnya inflasi di Amerika. Ya, saya kira ya. Mas Burhan kita siap. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Nah, Ibu dan Bapak yang mau bertanya saya kira ditahan dulu gitu ya. Nanti kita selesaikan sesi ini. Kita sudah kedatangan Mas Burhan. Saya nggak perlu menjelaskan lagi lah. Kalau saya jelaskan justru malah mengurangi penjelasan soal Mas Burhan tadi gitu ya. Tadi kalau Mas Pras menjelaskan bahwa kita harus optimis. Nah, apakah di politik sejalan dengan itu, gitu ya, karena kegaduhan sudah dimulai, gitu ya, dan ya keriuhan sudah dimulai, gitu ya, dan saya kira Mas Burhan juga kemarin ya sudah rilis hasil surveinya, gitu ya. Nah, apakah hasil penerawangan Mas Burhan optimis atau justru sebaliknya? Saya persilakan ke Mas Burhan. Siap. Saya Kegaduhan menciptakan demand. Saya ini audionya langsung ini ya. Ini langsung. Jadi Oke. ini seperti Zoom, tapi bedanya kita nggak pakai sarung seperti di rumah. Oh, iya. Kalau yang di sini gitu, yang di rumah bisa pakai sarung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya punya waktu 30 menit untuk presentasi refleksi 2021 dan proyeksi 2022 and beyond. Dan saya akan memulai dari bahan yang sudah saya siapkan. Pertama, saya mulai dari konsolidasi politik di tingkat elit. Jadi slide pertama itu menegaskan, memaparkan perubahan politik yang sangat luar biasa, terutama sejak bergabungnya PAN ke pemerintahan Jokowi. Jadi praktis kalau kita lihat dari layar, itu 81% lebih kekuatan Presiden Jokowi di parlemen. Dan pada titik ini, persoalan di tingkat elit praktis sudah selesai. Nah, pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana dengan konsolidasi di tingkat massa. Nah, hasil survei terakhir yang saya tampilkan, saya rilis beberapa hari lalu, itu menunjukkan ada peningkatan tajam approval Presiden 13 poin dibanding bulan Juli dan September ketika kita menghadapi varian Delta. Jadi di tingkat elit sudah selesai, di tingkat massa ada peningkatan kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Nah, tentu pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan masyarakat puas? Karena kalau kita tarik mundur beberapa bulan sebelumnya, approval Presiden Jokowi kalau pakai survei telepon bahkan cuma 44%. Ketika pakai survei telepon. Cuma survei telepon itu kan punya bias karena hanya mewakili kelas menengah. Kalau kita pakai survei tatap muka, artinya semua populasi punya hak untuk terpilih sebagai sampel, approval ratingnya anjlok memang, tetapi tidak sampai di bawah 50%. Tapi beberapa bulan terakhir meningkat tajam, 72-71%. Nah, salah satu sebabnya adalah faktor ekonomi. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin kita meletakkan approval rating ini put things into perspective dalam konteks global. Jadi, Mas Ade, kemarin Political Intelligence Global Leaders Approval Rating baru saja merilis data approval rating 13 pemimpin negara demokrasi di dunia. Dan dari 13 negara demokrasi di dunia, approval Presiden Jokowi di masa pandemi ini itu nomor 2 tertinggi di bawah Narendra Modi. Biden cuma 42%, Bolsonaro 36% yang approve ya. Kemudian Mario Draghi 60%, Boris Johnson 32% dan seterusnya. Jadi ini modal yang sangat tinggi yang di satu sisi membantu kita untuk segera recovery dari sisi pandemi, tapi juga bisa menimbulkan implikasi yang besar terhadap demokrasi. Gitu ya. Jadi, nah nanti saya akan jelaskan di bagian itu, tetapi saya masuk dulu ke penjelasan mengapa approval presiden naik.
Nah, dari pertama kali kami melakukan riset opini publik tahun 99 sampai sekarang, di antara sekian banyak independen variabel yang paling signifikan menjelaskan approval rating adalah ekonomi. Jadi seberapa puas masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam soal ekonomi. Nah, dari sisi teori itu ada dua jenis. Satu namanya kepuasan dari sisi sosiotropik. Jadi apakah kondisi ekonomi nasional baik atau tidak. Yang kedua, kepuasan dari sisi egoisentrik. Nah, kalau Anda lihat layar di slide 5, itu waktu kita rilis Mei 2020, yang mengatakan kondisi ekonomi nasional memburuk, itu kurang lebih sekitar 3 bulan pasca kita menghadapi pandemi, yang mengatakan kondisi memburuk saat itu 81%. Jadi gelap gulita tahun 2020. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, mungkin ada learning curve, ya, tingkat yang mengatakan yang mengatakan kondisi ekonomi memburuk itu turun. Kalau kita lihat data bulan Desember 2021, masih lebih banyak yang mengatakan kondisi ekonomi nasional lebih buruk, tetapi trennya jauh dibanding bulan Mei. Jadi ini salah satu penjelasan mengapa approval rating presiden naik, karena ekonomi mengalami perbaikan. Yang kedua, dari sisi egoisentrik, bahkan kalau kita tanya apakah ekonomi rumah tangga responden lebih baik atau lebih buruk dibanding sebelumnya, itu udah crossing situ. Yang mengatakan lebih buruk itu sekarang sudah lebih rendah dibanding yang mengatakan lebih baik. Jadi ini good news-nya, bahwa publik merasakan sesuatu yang mengalami recovery dari sisi ekonomi, baik dari sisi egoisentrik atau sosiotropik. Kemudian apalagi hal berikutnya, sebelum masuk ke penjelasan berikutnya mengapa approval presiden naik, kalau kita tanya sekarang, apa sih masalah yang dianggap mendesak oleh publik, itu COVID menempati peringkat nomor 4, tidak lagi dianggap penting. Penting tetapi bagi 7,8%. Yang paling penting, it's all about the economy. Menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian mengendalikan harga kebutuhan pokok agar lebih bisa terkendali. Nah, ini kabar bagus yang ketiga, selisihnya tidak beda dengan yang nomor 2, pemberantasan korupsi. Ya. Nah, kemudian ini kabar buruknya. Ini masih kabar baik ya. Penanganan COVID-19 itu juga mengalami perbaikan signifikan di mata publik ya. Ini saya punya data waktu Pak Terawan sebelumnya yang meng-approve kinerja pemerintah dalam soal penanganan COVID itu cuma 30-an%. Sekarang udah 66%. Jadi ada perbaikan dari sisi ekonomi dan penanganan COVID. Memang dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena ekonomi tidak bisa bergerak kalau misalnya COVID masih bermasalah. Tapi di antara sekian banyak kabar baik yang tadi saya sampaikan, bahwa approval rating presiden naik, konsolidasi di tingkat elit juga nyaris selesai, tapi saat yang sama itu juga menimbulkan kepercayaan diri yang berlebih di mata presiden atau pemerintah yang punya implikasi buruk terhadap demokrasi dan iklim pemberantasan korupsi. Jadi kalau kita lihat data, itu lebih banyak masyarakat sekarang yang mengatakan kondisi pemberantasan korupsi sekarang lebih buruk atau sangat buruk dibanding yang mengatakan baik. Jadi ini masukan buat pemerintah dan sepertinya mengkonfirmasi banyak penilaian bahwa pemerintah sekarang terlalu fokus pada isu ekonomi dan COVID dan lupa bahwa ini agenda penting yang harus dijalankan oleh pemerintah, bagian dari warisan atau reformasi kita. Nah, berikutnya kalau Anda lihat penilaian publik tadi soal pemberantasan korupsi yang buruk, itu terkonfirmasi. Kalau kita lihat data dari The Economist Intelligence Unit, selama 14 tahun terakhir ini rating kita paling buruk. Ya. Jadi era demokrasi memburuk di masa Presiden Jokowi. Jadi dari 6 dimensi yang diukur oleh The Economist Intelligence Unit, 2 diantaranya rapot kita merah total, ya, soal political culture sama civil liberties. Ya. Ada yang positif, yang masih biru, tetapi itu pun indeksnya turun. Ya. Dan ini bukan hanya satu penilaian dari The Economist Intelligence Unit, misalnya dari Freedom House, kemudian dari
VDEM ya, Variety of Democracy, rating kita anjlok dari sisi demokrasi, kebebasan berpendapat dan seterusnya. Yang berikutnya itu juga kalau kita lihat CPI kita itu juga drop ya. Tahun 2019 kita masih dapat rata-rata sekitar 40, sekarang tinggal 37 ya. Kita masih menunggu ya tahun 2021. Tapi ranking kita turun dari 85 ke 102. Jadi poin saya kira-kira begini. Presiden Jokowi ini terlalu fokus pada isu ekonomi sebagaimana yang kita tahu dan kurang peduli terhadap isu demokrasi dan anti korupsi. Padahal kalau mau naik lagi approval rating Presiden Jokowi, itu menurut saya kalau dari sisi ekonomi itu udah menyentuh batas limitnya. Jadi kalau pengen naik lagi Mas Pras, Pak Jokowi nih approval ratingnya harus menyasar isu ini. Ya. Karena isu ini yang menyebabkan kepuasan di kalangan kelas menengah itu tidak setinggi kelas menengah bawah. Jadi kami punya data, kalau di cross check siapa yang puas meskipun itu across the board, tapi itu ada variasinya itu. Semakin rendah tingkat pendapatan, semakin rendah tingkat pendidikan, semakin puas sama Pak Jokowi itu. Nah, mungkin kalangan semacam itu nggak terlalu peduli sama isu begini ya. Tetapi kalau misalnya Presiden Jokowi pengen menaikkan approval rating beliau, mau tidak mau harus menyasar isu-isu semacam ini. Dan isu-isu semacam ini masih ada hal yang bisa digenjot lagi, misalnya soal revisi Undang-Undang ITE. Itu kan Presiden Jokowi sudah mengatakan untuk melakukan revisi, tetapi tidak terlalu kuat tonjokannya. Tidak seperti ketika Presiden Jokowi meminta partai koalisinya menggolkan Omnibus Law. Itu kan dikawal. Kalau revisi Undang-Undang ITE itu hanya sekedar mengeluarkan pernyataan, kemudian tidak ada upaya untuk mengawal supaya revisi Undang-Undang ITE itu dilakukan. Karena korban kebebasan berpendapat di media sosial karena undang-undang tersebut itu sudah berjatuhan. Termasuk misalnya tapi kita juga harus mengapresiasi misalnya soal pernyataan Pak Jokowi terakhir tentang desakan kepada anggota DPR ya, kepada fraksi di DPR untuk menggolkan RUU tindak kekerasan seksual. Itu juga sesuatu yang penting yang menurut saya harus kita dorong, karena kalau kita lihat demokrasi ini perlu diperhatikan ya, termasuk juga soal isu anti korupsi. Nah, isu anti korupsi ini melemah, salah satunya karena revisi Undang-Undang KPK, dan Presiden Jokowi tidak bisa lepas dari sana ya, karena bagaimanapun meskipun itu inisiatif DPR, tapi pemerintah kan ikutan menyetujui ya. Tetapi ada hal lain yang menurut saya bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kredensial soal anti korupsi. Satu, terkait dengan penindakan kasus-kasus besar, entah itu Satgas BLBI ya. Dari data survei kami yang tahu sedikit sekali. Jadi masyarakat kenapa tidak atau belum memberikan apresiasi dalam soal Satgas BLBI itu, yang tahu cuma 11% dari masyarakat yang tahu bahwa pemerintah sekarang sedang mengejar gitu ya aset-aset yang dimiliki oleh para obligor jahat itu. Misalnya juga soal Asabri itu yang tahu cuma 14%, soal Jiwasraya, kasus korupsi Jiwasraya yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung yang tahu cuma 21%. Termasuk misalnya kalau mau serius lagi menggolkan RUU perampasan aset yang sekarang mandek di DPR. Jadi ada banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah terlepas dari tadi tanda kutip dosa karena ikut terlibat dalam revisi Undang-Undang KPK, tetapi hal-hal lain untuk mengembalikan citra Presiden Jokowi dalam soal penanganan korupsi. Nah, kepercayaan diri yang meningkat tadi itu membuat, ini kan kita lihat Jokowi ini dalam beberapa bulan terakhir tuh PD-nya kelihatan ya. Jadi dan itu terlihat dalam banyak hal. Misalnya tahun lalu beliau memberikan semacam tacit support ketika anaknya dan menantunya maju di pilkada. Itu menurut saya bentuk kepercayaan diri karena dia merasa sudah bisa menangani COVID, udah nyaman dalam mengkonsolidasi kekuatan elit di parlemen. Jadi kepercayaan diri itu punya impact lain di luar dari isu ekonomi dan COVID yang sudah on the track tadi ya. Termasuk soal ibu kota negara, itu juga bentuk kepercayaan diri pada dasarnya.
Jadi karena kalau kita tanya ke publik, sebagian besar masyarakat masih nggak setuju tuh ibu kota negara dipindah karena dianggap kurang prioritas. Tapi kan the show must go on nih, karena dia merasa approval udah tinggi. Saat yang sama masyarakat sepertinya hanya soal ekonomi dan COVID yang membuat mereka bisa puas dan seterusnya. Nah, saya sampai pada titik ini karena kepercayaan diri presiden yang meningkat. Yang kita saksikan selama 2 tahun terakhir adalah fenomena Jokowi centrality dan one party rule phenomenon. Apa itu? Jadi sekarang 2 tahun terakhir itu presiden itu sangat kuat. Saya kira tidak ada presiden pasca reformasi sekuat Presiden Jokowi. Dan dia menjadi pusat dari kekuatan politik ya di tanah air. Selain 81% kursi di DPR yang sudah dia kuasai, di tingkat publik juga di atas 70%. Dan akibatnya, meskipun partai kita banyak, tetapi perilakunya satu. Kita punya partai Gerindra, Golkar, PDIP, Nasdem, PKB, P3, tapi perilakunya sama. Yaitu partai istana. Itu yang saya sebut sebagai one party rule. Apa indikasinya? Indikasinya satu, misalnya, kolapsnya undang-undang, revisi undang-undang pemilu. Beberapa partai pendukung pemerintah itu pada dasarnya menginginkan revisi undang-undang pemilu. Misalnya Golkar atau Nasdem. Tapi ketika Pak Jokowi punya mau, jangan ada revisi. Sekali telepon, nggak jadi semua itu revisi. Termasuk misalnya yang kedua adalah Omnibus Law. Itu kan bukan maunya partai-partai pada dasarnya ya. Tapi istana punya keinginan untuk melakukan banyak hal. Dari sisi yang positif mungkin tadi semacam debirokratisasi dan reformasi perizinan, meskipun mungkin punya implikasi dari sisi lingkungan dan seterusnya, tapi yang ingin saya katakan adalah secara umum partai-partai juga setuju. Kemudian fenomena presidential threshold. Ketika Presiden Jokowi menginginkan threshold tetap tinggi, secara umum juga partai-partai pemerintah mendukungnya. Dan yang paling kelihatan adalah revisi undang-undang KPK. Nggak ada beda itu perilaku antara partai koalisi dengan partai oposisi. Ini yang saya sebut sebagai one party rule fenomenonnya. Nah, pada titik ini ketika tingkat kepercayaan diri memuncak dan saat yang sama elit maupun di tingkat massa relatif sudah sangat suportif terhadap agenda Pak Jokowi, wajar kalau kemudian orang mempertanyakan tentang isu berkaitan dengan 3 periode. Ya. Wajar karena isu ini disuarakan oleh para elit. Ya. Nah, pertanyaannya adalah who really plays on this issue? Ya. Pak Jokowi secara eksplisit mengatakan menolak. Tapi pertanyaannya kenapa Pak Jokowi membiarkan ketika ada elit-elit di sekitarnya yang menyuarakan perjuangan ini? Kalau betul-betul menolak, harusnya tidak ada dong suara-suara dari Pak Bahlil misalnya atau yang lain-lain. Nah, ini yang saya sampaikan. Tapi poin saya kira-kira ada 2 isu sekarang. 1, 3 periode. 2, penundaan pemilu ke 2027. Dua-duanya itu pada dasarnya bertentangan dengan semangat reformasi. Karena reformasi mengamanatkan kita tentang demokrasi konstitusional. Ya. Apa itu demokrasi konstitusional? Demokrasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip konstitusionalisme. Yang pertama adalah pelindungan terhadap hak-hak sipil. Yang kedua, yang paling penting adalah pembatasan kekuasaan. Nah, dua-duanya ini, terutama poin yang kedua, itu dilanggar oleh 2 hal. Satu, ide tentang perpanjangan 3 periode. Yang kedua adalah penundaan pemilu. Cuma ya, kita kan harus tanya ke publik, maunya seperti apa. Kalau kita tanya ke elit sudah banyak pembicaraan di bawah layar, dan esensi demokrasi yang paling penting adalah mengecek sebagai apakah opini elit itu diterima atau tidak oleh publik. Nah, ini posisi saya, karena orang banyak salah paham. Ketika kita merilis hasil survei ada peningkatan dukungan, itu bukan berarti saya mendukung. Saya dari awal menolak ide ini, ide perpanjangan 3 periode atau ya penundaan pemilu. Menolak ya Mas ya? Menolak, ya. Itu udah saya sampaikan berkali-kali. Tapi sebagai profesional pollster, kalau naik saya akan bilang naik, kalau turun saya akan bilang turun.
biar Mas Ade siap-siap untuk melakukan konsolidasi gerakan. Kalau naik jangan diam-diam aja gitu. Nah, kalau kita lihat ya di bulan September waktu itu Mbak Bibip ada itu waktu kita rilis di Tangerang ya, itu dukungan terhadap 3 periode itu rendah, cuma 24% saat itu kita rilis gitu. Nah, kenapa rendah? Saya menduga karena approval presiden saat itu juga tidak tinggi, cuma 50-an% karena ada varian Delta, ekonomi tertekan, mobilitas masyarakat terganggu. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, ketika pemerintah berhasil melakukan mitigasi dampak COVID dari sisi ekonomi maupun kesehatan, naik itu dukungan itu. Jadi, tetapi yang naik dukungan 3 periode. Bukan penundaan pemilu. Coba lihat kalau kita lihat data di sini. Penundaan pemilu ke tahun 2027 itu mengalami tren turun. Yang sebelah kiri ini. Jadi Pak Bahlil menurut saya misquote. Misquote. Saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja ya. Yang jelas yang naik dukungan itu 3 periode. Tetapi dua-duanya sama-sama minoritas. 2/3 masyarakat kita masih menolak 2 ide ini. Tapi kan ada yang nge-spin seolah-olah yang mayoritas menghendaki 3 periode. Yang kedua, yang paling penting saya sampaikan, penundaan pemilu itu ide yang lebih tidak populer lagi, karena lebih sedikit. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Bahlil justru meng-highlight-nya yang ini gitu. Nah, ini dari sisi politik saya punya analisis, karena kalau menggolkan 3 periode itu lebih sulit ketimbang menunda pemilu sampai 2027. Karena kalau menggolkan ke 3 periode itu membutuhkan amandemen. Sementara yang ini itu dugaan saya mereka mengacu pada pengalaman atau presiden sebelumnya, tanpa amandemen bisa ditunda atau diajukan. Cuma argumen semacam itu kan berbahaya dalam konteks satu. Kalau argumennya Pak Bahlil mengatakan zaman Orde Lama itu pemilu tidak dilakukan di tahun 60 dan tahun 65, padahal per 5 tahun harus ada pemilu, dan itu dijadikan sebagai presiden bahwa bisa ditunda, itu argumen yang salah. Kenapa? Karena ketiadaan pemilu tahun 60 dan 65 itu dilakukan setelah Soekarno menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup. Jadi pemilu reguler itu adalah pemilu yang menjadi indikator demokrasi. Apa mau Pak Jokowi disebut sebagai pemimpin otoriter, gitu ya? Kalau misalnya melakukan penundaan. Ini Pak Bahlil konsultan politiknya siapa ini Mas? Nggak tahu saya. Yang kedua, kalau diajukan seperti alasan waktu Soeharto jatuh tahun 97, harusnya ada pemilu tahun 2002, diajukan ke tahun 99, lagi-lagi tidak bisa dilepaskan dari konteks demokrasi. Apa itu? Ketika Habibie dilantik sebagai presiden, beliau sadar tidak punya legitimasi sebagai presiden karena rezimnya sudah runtuh. Dan atas dasar kesepakatan bersama, pemilunya dipercepat. Jadi kalau pengen mendapatkan legitimasi demokratis, lakukan pemilu sesuai dengan jadwal. Nah, kira begitu ya. Nah, tapi lagi-lagi bahwa ada peningkatan ya dukungan terhadap terutama 3 periode, ini sesuatu yang harus diwaspadai kita bersama, gitu ya. Salah satu sebab yang lain menurut saya adalah tidak ada capres yang dominan. Jadi kalau kita lihat siapa itu yang setuju 3 periode, sekitar 38% itu umumnya pendukung Jokowi yang tidak melihat ada figur pengganti yang dominan setelah beliau. Misalnya, mohon maaf ya, non-muslim jauh lebih tinggi dukungannya terhadap 3 periode ketimbang yang muslim. Kemudian beberapa etnis tertentu itu juga sangat menginginkan 3 periode ketimbang etnis yang lain. Tapi soal tidak atau adanya capres dominan itu kan menurut saya bukan alasan yang prinsipil. Alasan yang prinsipil bagaimanapun kita punya deadline konstitusional per 5 tahun. Demokrasi memang tidak sempurna, tapi itulah sistem terbaik yang kita punya untuk melakukan proses sirkulasi kekuasaan. Nah, ini bagian-bagian terakhir gitu ya. Ini yang tadi saya sebut, kalau kita lihat data memang tidak ada yang dominan.
Jadi Pak Prabowo pun meskipun masih tinggi, tapi jangan lupa elektabilitasnya turun jauh dibanding 2019 ya. Kemudian kalau kita cek di sini, meskipun Pak Prabowo lebih tinggi, tetapi umumnya orang yang memilih Pak Prabowo itu karena dia nggak kenal capres yang lain. Jadi di sini itu warna kuning adalah elektabilitas ketiga nama, Ganjar, Prabowo, Anies, di antara seluruh sampel. Jadi semua sampel yang kita tanya, baik yang kenal ketiga nama atau tidak. Yang warna oranye itu adalah elektabilitas ketiga calon ini, dia hanya pada mereka yang kenal ketiga-tiganya. Kenal Ganjar, kenal Prabowo, kenal Anies Baswedan. Tingkat kedipilihannya seperti apa. Yang paling tinggi, kalau kita tanyakan pada responden yang kenal ketiga capres, adalah Ganjar, disusul Anies, yang terakhir Pak Prabowo. Jadi justru kalau kita tanyakan pada responden yang kenal ketiga nama, Pak Prabowo yang paling anjlok. Nah, masalahnya memang sekarang kita menghadapi situasi di mana masyarakat tidak kenal semua capres. Jadi saya bisa memahami gitu ya, mengapa capres yang punya otoritas, punya kompetensi, punya kualitas tidak muncul. Karena kita kelasnya itu baru tahap basic banget dalam konteks voting behavior. Jangankan mengevaluasi program, kenal aja enggak gitu. Jadi gimana gitu. Jadi gimana mau melihat, mengkritisi proposal kebijakan masing-masing capres, kenal saja enggak. Ini Bu Sri Mulyani ini ada nih 1% gitu. Lumayan. Mahfud MD 0,8. Jadi itu problem basic gitu ya dalam pilpres secara langsung. Nah ini elektabilitas partai ya secara umum tidak terlalu banyak perubahan. Ini trennya. Nah sekarang bagian-bagian terakhir. Nah pertanyaannya adalah karena kita masih mengasumsikan presidensial threshold tinggi, ya 20-25%, maka partai menjadi faktor yang turut menentukan dalam proses nominasi calon. Saya pribadi berharap gugatan ke MK disetujui sehingga barrier to entry-nya bisa dikurangi sehingga capres-capres yang berkualitas tadi punya kemungkinan untuk dinominasikan. Tetapi kalau misalnya tidak ada perubahan dari sisi aturan main, ya menurut saya 3 partai teratas ini yang paling banyak diuntungkan. Karena PDIP satu, dia tidak perlu koalisi dengan partai lain. Golkar, kursi terbesar kedua, cukup dengan 1 partai koalisi, cukup bisa menominasikan paslon. Gerindra juga demikian. Nah, kalau kita lihat siapa pada akhirnya yang akan menentukan peta 2024, memang ada 3 partai besar tadi dengan ketua umumnya, tetapi yang paling krusial menurut saya memang peran Jokowi. Ya. Sepanjang 3 hal yang saya sebutkan. 1, kalau misalnya approval rating Jokowi masih tinggi, dia potensial menjadi kingmaker. Karena semua calon akan mencari blessing-nya. Kalau approval ratingnya masih tinggi. Tapi kalau approval ratingnya drop, jangankan partai oposisi, partai koalisi pun nggak mau terkena getahnya. Jadi approval rating ini menjadi menentukan apakah Jokowi menjadi kingmaker atau tidak. Yang kedua, presidensial threshold. Kalau presidensial threshold tetap 20-25%, Pak Jokowi lagi-lagi menjadi kingmaker. Karena dia menguasai setidaknya 81% dari 7 partai yang sekarang menjadi bagian dari koalisinya. Ya. Tetapi kalau misalnya presidensial threshold itu dikurangi, syukur-syukur dihapus, grip Jokowi ke partai-partai menjadi berkurang. Karena tanpa harus membutuhkan 20%, partai bisa mencalonkan calonnya. Yang ketiga adalah ada atau tidak partai yang dominan, capres yang dominan. Nah, kalau misalnya ada capres yang dominan, saya kira Presiden Jokowi pengaruhnya juga akan berkurang. Jadi 3 hal tadi. Tetapi poin saya kira-kira Pak Jokowi tidak akan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu calon. Mengapa? Karena dari survei-survei yang kami lakukan, elite endorsement itu efeknya tidak besar. Menjadi penting kalau kompetisinya sengit, ketat. Tetapi secara umum efek elit itu 2-5%, tidak terlalu tinggi. Jadi pada dasarnya masyarakat itu sudah punya preferensi secara otonom. Jadi Pak Jokowi saya kira akan
tetap mengamati ya dari sisi dinamika di tingkat publik, elektabilitas penerimaan publik terhadap masing-masing capres, dan kemudian riding the wave dari apa yang diinginkan publik tadi. Tentu Pak Jokowi punya preferensi personal, tetapi beliau saya kira tidak akan mengulangi kesalahan di Pilkada DKI Jakarta ketika memberikan dukungan secara terang gitu ya kepada salah satu calon, dan ternyata calonnya kalah gitu. Jadi sepertinya dia sekarang put eggs in many basket dalam rangka menjaga situasi di tingkat elit dan agar legacy atau program yang dia lakukan tetap aman dilanjutkan oleh capres berikutnya. Nah, ini saya lewatin aja ya. Udah habis kan waktunya ya? Iya. Udah habis nggak? Kalau belum habis? Bisa 2-3 menit lagi. Oke, Mas. Boleh. singkat aja ya. Ya. Jadi ini lagi-lagi masih it's too early to tell, tetapi setidaknya kita bisa melihat gejala rivalitas di internal partai PDI Perjuangan ya. Apakah Mbak Puan ataukah Mas Ganjar? Mbak Puan punya kelebihan karena beliau adalah putri Ibu Mega, ya. Tetapi elektabilitasnya rendah sekali, ya. Dan tingkat kedikenalannya sudah 67%, tetapi yang suka sedikit. Itu lebih berat sebenarnya karena dari yang kenal sudah maksimum, udah tinggi, tetapi di antara mereka yang kenal tingkat kedisukaannya hanya 52%. Jadi hampir separuh dari orang yang kenal Mbak Puan nggak suka. Itu secara elektoral tuh lebih berat tuh ketimbang yang lain-lain ya. Kalau yang lain-lain tuh problemnya tingkat kedikenalan. Kalau beliau nggak ada masalah sama tingkat kedikenalan, tapi masalah likability. Cuma kan ada problem. Kalau misalnya Ganjar jadi capres dan kemudian menang, ada isu terkait dengan suksesi di internal partai yang dikhawatirkan bisa lari dari terah Soekarno. Nah, itu yang membuat kompleksitas terkait dengan siapa capres yang akan didukung oleh Ibu Mega. Nah, pertanyaan kemudian adalah apakah akhirnya PDI Perjuangan bisa berlabuh ke Prabowo Puan? Nah, itu juga punya implikasi yang tidak mudah. Implikasi yang pertama adalah peluang Prabowo Puan juga relatif kecil secara elektoral. Yang kedua, akan lebih menguntungkan Gerindra ketimbang PDIP dari sisi kotel efek. Apalagi PDI Perjuangan punya hak untuk bisa mencapreskan tanpa harus koalisi dengan partai lain. Kenapa harus kasih tiket ke Pak Prabowo atau Gerindra? Sementara Gerindra yang mungkin akan diuntungkan dari sisi kotel efek ya, ketimbang PDIP. Jangan-jangan pendukung Ganjar juga bisa lari kalau misalnya PDI Perjuangan berlabuh ke pasangan Prabowo Puan. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah mungkin nggak Ganjar maju melalui different party platform ya di luar PDIP. Nah, kalau lihat gelagatnya sih mungkin menurut saya sendiri tidak tahu. Tapi kalau melihat gelagatnya masih ada kemungkinan Mas Ganjar bisa maju melalui partai lain. Nah, pertanyaannya partai apa itu? Nah, salah satu yang terbuka kemungkinannya adalah Golkar. Tentu harus didiskusikan mana yang jadi capres, mana yang jadi cawapres. Tetapi saya kira Golkar lebih fleksibel ketimbang Gerindra misalnya dalam mematok ketua umumnya untuk maju di Pilpres 2019. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, can Anies get a running ticket too, gitu ya. Nah, itu juga isu yang penting karena ini kayak 1 million question gitu ya. Karena orang suka nanya. Nah, pertama kalau dilihat konstelasi sekarang, Anies lebih mudah untuk mendapatkan dukungan maksimal kalau mendapatkan tiket melalui Gerindra. Karena sebagian besar, sebagian ya, ada kurang lebih sekitar 35% pemilih Pak Prabowo di 2019, sekarang udah nggak memilih Pak Prabowo, tapi milihnya Anies Baswedan. Jadi dari sisi captive, itu lebih mudah mendapatkan dukungan dari tingkat massa jika Anies maju melalui Gerindra. Tetapi Gerindra sendiri kan memperhitungkan kotel efek. Kalau misalnya bukan Pak Prabowo yang maju, Gerindra khawatir suaranya di bawah akan turun lah ya dibanding perolehan 2019. Nah, pertanyaannya partai mana yang memungkinkan Anies maju? Setidaknya kita melihat ada kemungkinan Nasdem, kemudian PKS. Nah, pertanyaannya Nasdem dan PKS kan tidak cukup untuk 20%, 25% threshold. Nah, perlu satu lagi, bisa PKB, bisa P3.
Kalau PKB mungkin syaratnya cawapresnya dari partai itu. Nah pertanyaannya ikhlas nggak itu Nasdem dan PKS ketika harus mengusung cawapres dari PKB. Nah terakhir sebagai penutup, NU is the key. Jadi kalau kita lihat Pilpres 2004 sampai sekarang, itu tidak ada capres yang bisa menang tanpa memenangkan Jateng dan Jatim. Kedua provinsi ini adalah basis NU. Nah, jadi NU adalah ormas besar, 48% dari orang Islam di Indonesia itu merasa dekat dengan NU. Nah, masalahnya siapa capres dari NU? Kita belum lihat yang muncul dari NU. Tetapi setidaknya kalau ada capres atau cawapres yang punya kedekatan asosiasi dengan NU, mungkin akan memudahkan untuk menang di 2024. Saya kira itu Mas, sebagai penutup kira-kira begini. Lagi-lagi dampak COVID, baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, itu menentukan legacy dan arah Pak Jokowi 2 tahun ke depan. Kalau misalnya trennya masih seperti sekarang, relatif tertangani secara baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan, saya kira Pak Jokowi akan soft landing. Dan bukan hanya soft landing, beliau akan menjadi the Uber Kingmaker 2024. Tapi kalau misalnya yang terjadi ke depan justru kebalikan dari apa yang kita saksikan beberapa bulan terakhir, fenomena COVID merebak kembali, ekonomi acak adut lagi, gitu ya. Mungkin yang terjadi masing-masing partai koalisi akan menjaga jarak dengan pemerintahan dan mereka tidak mau dianggap sebagai bagian dari pemerintahan yang gagal. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mas Burhan. Aplaus buat Mas Burhan. Saya kira cukup panjang kali lebar ya kalau dari aspek ekonomi mengkonfirmasi presentasi Mas Pras tadi gitu ya. Cukup cukup baik dan masyarakat pun cukup senang. Tapi dari sisi elit juga cukup baik bagi elit gitu ya. Makin terkonsolidasi, semua partai makin ke tengah bukan ke pinggir begitu ya. Tapi ya kabar buruknya untuk demokrasi kita dan pemberantasan korupsi. Walaupun nanti Mbak Aik dan Mbak Bivitri yang akan jelaskan lebih detail catatan-catatan terkait dengan hukum maupun pemberantasan korupsi gitu ya. Nah saya kira Ibu dan Bapak semua kita ada waktu untuk tanya jawab. Saya kira teman-teman yang di Zoom silahkan kalau ada pertanyaan ketik langsung di chat atau memungkinkan untuk langsung bicara. Bisa juga langsung bicara, raise hand dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya teman-teman. Ini banyak teman-teman media lalu juga dari korporasi gitu ya. Atau yang di sini teman dari Tempo. Ini Mas, saya mau nanya kan tadi katanya Boleh ke sini? Nggak terlihat soalnya. Mas, Sorry. Dimatiin. saya kan dari Tempo Mas. Ya. Katanya tadi Mas bilang nggak ada capres Indonesia yang menang tanpa dukungan NU. Tanpa memenangkan Jawa Tengah dan Jatim. Tanpa menangkan Jawa Tengah dan Jatim dengan dukungan NU kan tapi Bukan. bukan. Tidak ada capres yang menang tanpa memenangkan Jateng dan Jatim. Kebetulan 2 provinsi ini adalah basis NU, kira gitu. Berarti kalau Mas memandang hal itu kan NU ini termasuk sesuatu yang penting untuk Iya. kemenangan capres itu sendiri. Nah sementara ketum NU yang baru bilang tidak akan ikut politik praktis. Nah ini Mas memandang hal ini seperti apa? Oke, nanti aja ya. Oke, Nggak tahu, saya ikut Pak Moderator. nanti kita tunggu teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan, silakan raise hand, langsung open mic kalau ada pertanyaan. Kalau masih belum ada, saya kira Mas Burhan. Gitu Ya. Kalau soal NU seperti apa? Kalau soal MU udah jelas kan? MU. ya, gitu ya. Silakan Mas Burhan. Aduh, saya gara-gara dukung MU kena bully terus di media massa. Sama Mas.
Ini masa-masa paling sulit sebagai pendukung MU sekarang. Oke, ya. Tadi data pemilu ya, bukan analisis saya. Jadi kalau kita lihat pemilu presiden pertama sampai sekarang, itu tidak ada presiden terpilih tanpa memenangkan 2 provinsi besar ini, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak Jokowi kalah 2 kali di Jawa Barat, tetapi masih menang secara nasional karena mengantongi kemenangan di 2 provinsi yang merupakan basis NU. Nah, pertanyaan Mas tadi dari Tempo adalah bagaimana dengan konstelasi struktur kepengurusan PBNU yang baru. Nah, kalau menurut saya NU di sini itu bukan NU yang sepenuhnya dikendalikan oleh struktur NU, karena kedekatan pemilih terhadap NU itu kedekatan yang lebih bersifat ritual. Jadi meskipun PBNU punya pilihan kepada salah satu capres tertentu, misalnya, itu tidak serta-merta bisa mengubah pilihan warganya. Kita udah punya data terang benderang tuh ketika Kiai Hasyim Muzadi mendampingi Ibu Mega di Pilpres 2004 dan Kiai Hasyim Muzadi adalah ketua PBNU saat itu, tetapi ternyata warga NU sebagian besar memilih Pak Prabowo, memilih Pak SBY dan Pak JK saat itu. Bahkan Gus Solah yang notabene adalah adiknya Gus Dur didapuk oleh Pak Wiranto maju juga sebagai pasangan Capres-Cawapres 2004 juga tidak maksimal mendapatkan dukungan dari warga NU. Jadi poin saya, siapapun ketua umumnya itu tidak serta-merta bisa mengarahkan pilihan warga NU karena pemilih makin lama makin otonom. Jadi faktor personality capres lebih dominan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi bagus, kita harus apresiasi ya. Karena kan menurut saya NU sebagai organisasi Islam terbesar harus menjadi buffer zone. Jangan terlalu masuk dalam urusan politik praktis. Karena itu akan mendelegitimasi dan merendahkan NU itu sendiri. Bahwa apakah klaim itu bisa terbukti atau tidak ya kita tunggu Mas. Ya, setidaknya kan klaim tadi kan masih indah untuk didengar. Tapi komitmen tadi kan harus kita cek lagi seiring dengan berjalannya waktu ya. Kira-kira itu Mas. Sudah terjawab? Teman-teman yang lain saya persilahkan kalau ada pertanyaan bisa ke Mas Burhan maupun ke Mas Pras gitu ya. Atau kalau belum saya ke Mas Pras. Ini tadi Mas Burhan sudah menjelaskan kemungkinan akan ada sedikit gonjang-ganjing lah dari sisi politik gitu ya. Walaupun juga faktor eksternal akan mempengaruhi bagaimana relasi Jokowi dengan partai gitu ya. Nah, dari aspek ekonomi sendiri ada gonjang-ganjing di politik ini akan punya pengaruh besar atau tidak Mas? Yang lain kan yang kalau kita bicara soal politik, salah satu modal dalam politik kita adalah sumber daya negara gitu ya, menggunakan sumber daya negara baik secara halal, haram maupun subhat itu untuk kepentingan pemenangan gitu ya. Mas Pas bagaimana untuk mencegah agar state resources ini tidak digunakan untuk kepentingan politik? Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Ade. Jadi tentu relasi antara ekonomi dan politik sangat erat ya. Ekonomi itu kan persepsi, sehingga apa yang terjadi di politik dan juga hukum itu sangat menentukan bagaimana kebijakan ekonomi diambil. Tapi sebaliknya juga, tadi terbukti persepsi politik dipengaruhi oleh fakta ekonomi gitu ya. Nah ini saling mengandaikan. Maka sebenarnya tidak mungkin ada partisi yang terlalu ketat memisah-misahkan aspek-aspek ini, tapi perlu dibedakan. Nah saya melihat tantangan ekonomi sendiri adalah ketika demand pada politik itu meningkat, pertanyaan ekonominya adalah apakah ekonomi akan serta-merta atau otomatis melayani atau justru akan mengambil jarak. Itu kan penting. Tadi terkait APBN terutama ya. Karena harus diakui nanti ketika pemilu, pilpres, pileg bersamaan, ada IKN dan lain-lain, tentu alokasi APBN akan semakin meningkat porsi ke sana. Ini juga perlu dipertimbangkan. Nah, yang menarik di sini adalah soal bansos.
COVID ini menjadi game changers menurut saya. Dulu bansos itu identik dengan investasi politik. Maka peran pemimpin sangat penting, termasuk kepala daerah, bagaimana timing menggunakan bansos ini. Nah, karena COVID, itu semua tidak relevan jadinya. Bahkan kalau saya sering katakan ya, ini kan semacam kembalinya paham welfare state secara tidak sengaja sebenarnya. Belum pernah ada alokasi bansos sebesar ini, nominal maupun persentase. Dan sekarang yang mau ngeklaim siapa? Saya rasa ya ini kemenangan kita, ini gotong royong kita. Nggak ada yang sekarang itu boleh dan bisa ngeklaim sendirian. Sayalah yang ngegulin bansos. Siapa yang memainkan bansos nggak relevan sekarang ini, karena disediakan begitu banyak. Dan itu bisa diakses oleh 40% penduduk Indonesia. Nah, tantangan kita Mas Ade, konsolidasi fiskal. Putusan MK terkait Perpu 1 2020 ya, tentang COVID ini, termasuk bagaimana kita 2023 harus kembali defisit di bawah 3%, ini menarik. Karena mau tidak mau, kita harus efisiensi dalam belanja, lalu optimalisasi pendapatan negara, otomatis akan menarik lebih besar dari rakyat, padahal belanja dikurangi, supaya utang juga persentasenya turun. Di sisi lain, itu beririsan dengan tadi, tahun politik dan kebutuhan akan belanja-belanja yang lebih dekat dengan kebutuhan politik. Nah, ini menurut saya art yang akan menarik untuk dikelola. Tapi sejauh ini Kementerian Keuangan komit ya, sebagai bendahara negara, APBN kita jaga betul-betul, kredibilitas, akuntabilitasnya. Maka yang dipikirkan oleh Bu Sri Mulyani saat ini adalah yang penting pemerintahan ini bisa menyelesaikan 2024 dengan baik, soft landing dengan baik, dan kita punya pondasi yang kuat terkait dengan kebijakan. Maka mumpung, ya tadi kalau kita balik, saya juga membaca surveinya Mas Burhan dan saya ikuti terus, mumpung approval-nya tinggi, ya kita manfaatkan. Undang-undang yang bagus-bagus kita dorong. Maka kemarin lahir undang-undang HPP, undang-undang HKPD. Ini kesempatan yang baik, letakkan pondasi. Karena saya tidak yakin siapapun presidennya 2024 ke depan berani mengambil langkah-langkah yang cukup radikal, progresif terkait dengan kebijakan itu. Nah, saya rasa ya ini proses teknokrasi, tapi beririsan. Tapi saya optimistik dengan pengalaman COVID ini kita punya modal sosial baru yang bagus. Tantangan kita di civil society adalah bagaimana menjaga supaya modal sosial ini juga betul-betul menghasilkan dividen bagi kemaslahatan publik gitu. Ini saya rasa itu, Mas Ade. Oke, Mas Pras, terima kasih banyak. Teman-teman yang di sini atau yang di Zoom, ini banyak teman-teman media yang kalau acaranya offline pertanyaannya banyak nih. Ada Mas Andi, Mbak Ana gitu ya. Ada Om Wahyu juga. Silakan kalau mau bertanya. Ada Mas Nezar. Apakah ada pertanyaan? Saya kira boleh saja mau nanya pilihan berganda ya, nggak boleh ya gitu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman bertanya tadi Mas Burhan jelaskan soal dinamika calon presiden wakil presiden gitu ya. Kalau menurut penerawangan Mas Burhan kira-kira ada berapa pasangan sih dengan dua asumsi tadi, misalnya presidensial threshold yang digugat diterima gitu ya, dengan yang tidak gitu Mas. Iya, jadi memang presidensial threshold ini menentukan berapa banyak pasangan yang bakal maju. Bukan hanya itu, tetapi yang paling dasar kan banyak hal yang sebenarnya dilanggar ya dengan adanya presidensial threshold. Jadi presidensial threshold itu kalau di negara-negara yang memakai sistem presidensial itu tidak dimaknai sebagaimana yang kita pahami di Indonesia. Jadi kalau di negara seperti Ekuador, Argentina, Brazil yang kebetulan memakai sistem presidensial threshold itu dimaknai sebagai
eligibility requirement, bukan nomination requirement. Beda itu. Nah, kita itu memaknai threshold sebagai nomination requirement. Jadi untuk maju ada syarat. Nah, kalau di negara-negara sistem presidensial yang lain, itu tidak ada nomination requirement, tetapi untuk terpilih sebagai presiden harus mendapatkan dukungan sekian persen. Misalnya ada yang 50%, ada yang 40%, ada yang 45%, tergantung negara-negara yang tadi. Nah, kita ini memaknai threshold sebagai nomination requirement. Jadi sudah ada 2 taraf pembatasan. Pertama, di dalam konstitusi kita hanya partai yang berhak mencapreskan. Partai atau gabungan partai. Artinya calon independen udah ditolak dari awal. Udah mardut dari awal. Yang kedua, bahkan partai pun harus memenuhi syarat 20-25%. Jadi 2 lapis pembatasan. Nah, 2 lapis pembatasan ini punya efek banyak kalau kita merujuk pada pengalaman sebelumnya. 1, terkait dengan munculnya polarisasi. Semakin tinggi threshold, semakin sedikit calon, dan kalau cuma ada 2 calon, maka masing-masing calon akan memaksimalkan dukungan primordial dari kubu masing-masing. Polarisasi. Yang kedua, meminimalisir capres alternatif. Karena barrier to entry terlalu tinggi, akibatnya capres dari partai yang kecil sulit untuk bisa lolos dari lubang jarum nominasi. Nah, kekurangan capres alternatif ini yang paling dirugikan publik. Karena kita maunya makan nasi Cianjur, dikasihnya nasi begatul. Jadi yang ada sekarang begatul, Mas. Misalnya, ini namanya juga analogi. Enggak, maksudnya kan, ini kan dalam politik itu ada 2. 1, demand side, yang 2, supply side. Demand side kita itu kan pengen capres yang baik, yang berkualitas. Tentu syarat minimalnya ya harus dipenuhi, yaitu mereka dikenal publik kan. Tetapi kalau sudah kenal kan mereka pasti menuntut lebih tuh publik kita itu. Capres yang baik, yang kompeten, yang bersih dari korupsi. Kalau kita tanya ke survei kan begitu isinya. Cuma masalahnya kan mereka nggak kenal nih orang-orang ini. Nah, supply side, demand side-nya tinggi, baik, tetapi supply side-nya bermasalah kan? Karena ada threshold tinggi. Nah, ini yang kemudian menjadi isu selama 2 pemilu terakhir. Belum lagi kita proses pemilihannya kan serentak. Jadi kalau serentak, Pilpres dan Pileg secara serentak, sementara tiket didasarkan pada pemilu sebelumnya, itu tidak adil buat partai baru yang baru berlaga di 2024. Itu menciptakan, saya kira Mbak Bibip nanti bisa bicara soal itu ya, ketidakadilan konstitusional. Karena mereka nggak punya hak untuk bisa mencapreskan, karena di pemilu sebelumnya belum bisa maju. Gitu. Jadi ada banyak isu, tetapi oke lah kalau misalnya aturan main tetap seperti sekarang, maka kemungkinan ya antara 2 sampai 3 calon. 2 sampai 3. Seperti yang tadi saya indikasikan. Tetapi kalau misalnya aturan mainnya dirubah, itu tidak lantas seperti ketakutan beberapa orang atau banyak orang yang mengatakan nanti ada ratusan capres. Pertama itu udah menunjukkan dia nggak baca konstitusi. Konstitusi kita itu hanya memberi keleluasaan buat partai untuk bisa mencapreskan. Artinya tidak bisa orang kayak saya atau Mas Ade tiba-tiba nyapres gitu ya, tanpa dukungan lewat partai. Itu 1. Yang kedua, partai itu rasional. Jadi saya punya banyak pengalaman ketemu dengan elit partai, mereka itu rasional, mereka pengen menang, dan karenanya tidak lantas orang yang populer sekalipun kemudian akan dicapreskan kalau peluang menangnya kecil. Jadi karena rasionalitas elit partai ini, itu tidak serta-merta misalnya kalau mereka punya tiket untuk bisa mendukung capres, kemudian ketua umumnya sendiri akan dicapreskan. Belum tentu, kalau ketua umumnya nggak laku ya mereka nggak bakal dukung. Contoh paling sederhana adalah Pak Ical. Pak Ical itu ketua umum Partai Golkar sebelum pemilu 2014. Golkar partai besar, dan jangan lupa Pak Ical elektabilitasnya 7% sebagai capres. Jadi tidak kecil loh 7%. Pengen nyapres, nggak dapet tiket. Jangankan capres, cawapres juga enggak. Gitu. Jadi itu kan menunjukkan betapa rasionalnya partai. Yang lagi-lagi
saya sih tidak terlalu khawatir kalau misalnya threshold diturunkan, itu tidak lantas membuat kita akan kebanjiran dengan capres. Paling banyak menurut saya 5, seperti pengalaman tahun 2004, ketika threshold tidak setinggi seperti sekarang. Gitu Mas. Oke, Mas Burhan. Ini terakhir sebenarnya pertanyaan ini juga jawabannya bisa jadi konklusi bagi kita semua. Ini pertanyaan dari Pak Widiarto. Jadi kepada para narasumber, melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi, hukum Indonesia saat ini, apakah para narasumber yakin dan optimis ke depan NKRI masih ada sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa sejak Kongres Pemuda 1908 sampai dengan proklamasi 1945? Saya persilakan Mas Pras sekaligus closing statement dan Mas Burhan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Widiarto untuk pertanyaannya. Kalau saya ditanya, jawabannya ya NKRI harus terus ada. Apapun itu kita harus mengupayakan karena itu adalah visi dan konsensus kita. Yang lebih penting adalah bagaimana kita memikirkan strategi. Tidak sekedar mempertahankan NKRI sebenarnya, tapi bagaimana skenario mewujudkan cita-cita para founding fathers. Nah, kita sudah punya visi Indonesia 2045. Sebenarnya kan visi itu ingin mengingatkan kembali, kalau kita punya bayangan 20-25 tahun ke depan akan seperti apa, mestinya lebih mudah membuat skenario building, mengelola kebijakan dengan tahapan-tahapan yang lebih jelas. Nah, saya rasa di sini butuh komitmen memang. Maka bagi saya, siapapun pemimpin politik yang nanti akan memegang kekuasaan, mesti diikat nih dengan komitmen divisi 2045 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ngambil dari Mas Burhan tadi. Saya rasa politisi juga rasional, termasuk alat-alat negara itu juga rasional. Nah, sekarang kan tantangan kita kalau dari sisi itu ideologi. Kalau kita melihat Arab Saudi semakin pragmatis, China semakin pragmatis, secara logika menjadi konyol kalau Indonesia lalu menjadi konservatif dan menutup diri. Di saat negara lain bahkan menjadi sangat terbuka, membuka diri. Nah, sekarang menurut saya ada opportunity. Ketika hegemoni Amerika pudar dan Cina belum cukup kokoh untuk menggantikan Amerika dalam konteks hegemoni, baik Amerika maupun China sekarang itu sedang memperebutkan mitra. Nah, sudah banyak pemain yang muncul, entah Australia, Rusia, dan lain-lain. Tapi kalau saya membaca-baca kan, negara-negara di Sino ya, di Sino-China itu peluangnya besar. Vietnam, Myanmar, Thailand, dan termasuk ke kita. Nah, saya rasa PR kita tinggal firm dari sisi ideologi aja. Udah, dari visi ideologi kita firm aja. Ya ini Pancasila Nusantara itu seperti apa penerjemahannya, supaya memberikan sinyal yang jelas bagi siapapun yang akan berkoalisi dengan Indonesia. Opportunity kita ada, resource kita banyak, tinggal sekarang saya rasa komitmen kita. Jadi optimistik kalau saya, makanya tergantung pada ya main-main boleh, ada space-nya, tapi porsi tetap harus tadi yang Mas Burhan sampaikan. Rasionalitas mesti dijaga dan saya rasa kita ada di koridor itu, Mas. Terima kasih. Mas Burhan. Ya, kalau saya acuannya pada data ya. Kalau kita lihat CDC Indonesia dalam soal penanganan COVID terbaik di antara yang terbaik di antara negara-negara besar. Kita selevel dengan Jepang dan India. Kemudian dari sisi ekonomi kita on the track. Jadi ada banyak hal yang kita harus syukuri. Di masa pandemi ekspor kita naik berapa persen, Mas? 53 kalau salah. Karena keberhasilan smelter tadi. Nikel tidak lagi kita ekspor secara mentah, tetapi kita olah di sini sehingga meningkatkan added value. Jadi banyak hal yang seharusnya kita syukuri. Jadi kalau kita letakkan dalam perspektif yang lebih besar, jadi kalau kita lihat dengan helikopter view, itu sebenarnya banyak capaian dan prestasi bangsa ini yang patut kita syukuri, tentu dengan berbagai macam catatan. Catatan terkait dengan isu demokrasi, catatan terkait dengan isu pemberantasan korupsi, itu dua hal penting yang harus segera
atasi oleh pemerintahan sekarang jika ingin memberikan legacy yang terbaik sebelum deadline konstitusional tiba tahun 2024. Jadi soal apakah saya optimis atau tidak terhadap NKRI ke depan, saya sangat optimis. Jadi banyak yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia ke belakang atau Indonesia dalam perspektif komparatif global, itu kita tidak buruk, bahkan relatif baik. Jadi kita jangan mengidap masokisme intelektual. Jadi kalau kan banyak ya orang yang suka kalau kita menciderai diri sendiri kemudian merasa nikmat. Enggak, jangan seperti itu. Jadi kita kritis penting, tetapi juga harus secara fair dan proporsional melihat apa yang positif dengan tidak melupakan ada banyak hal catatan negatif yang harus diatasi kalau kita ingin lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu Mas Ade, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Pras, Mas Burhan. Sebenarnya masih ada yang mau bertanya, selfie dari Kumparan. Saya kira nanti doorstop aja. Maksudnya nanti pas Mas Burhan dekat pintu langsung telepon gitu ya, atau Mas Pras dekat pintu langsung telepon. Mohon maaf Mbak Selfie, nanti kita punya sesi apa berikutnya. Udah lama Mas Trijaya. Mas Edi Koko ya. Ya saya kira secara umum kita optimis ke depan gitu ya, berdasarkan berbagai data termasuk rencana mitigasi dari pemerintah, mestinya kita akan jauh lebih baik lagi ke depan, bukan cuma di tahun ini tapi juga tahun-tahun yang akan datang. Walaupun sekali lagi publik tidak hanya harus duduk diam gitu ya, berharap kemudian baik. Jadi publik juga bisa terlibat dalam upaya membuat negara ini menjadi jauh lebih baik, termasuk melalui kritik-kritik terhadap pemerintah gitu ya. Apalagi kalau lihat catatannya Mas Burhan, catatan utama kita walaupun ekonomi baik, demokrasi dan pemberantasan korupsi justru memburuk. Nah, dua hal itu yang nanti akan kita bahas di sesi kedua. Sudah ada Mbak Natalia Subagio dan Mbak Bivitri Susanti yang akan membahas dua tema penting ini gitu ya. Buruknya seperti apa, lalu kemudian apa yang bisa kita lakukan bersama. Nanti Pak Emerson Junto yang akan memoderatori acara ini. Saya kira terima kasih banyak. Sekali lagi aplaus untuk Mas Burhan dan Mas Pras dan kita semua. Untuk sesi ini saya tutup belum dulu, nanti ada bumper out ya gitu ya. Ya karena ada tandanya. Ya betul. Ini Mas Ade ini perlu belajar sama Mata Najwa. Presenter. ini moderator dadakan tuh ya Mas. Tapi jangan lupa Ibu dan Bapak buka websitenya kami di visiintegritas.com. Ibu dan Bapak bisa lihat apa saja yang bisa dilakukan bersama dengan visi integritas. Saya kembalikan ke Mas Pat.